Selamat pagi semua. Persidangan yang menangani sengketa tata usaha negara dengan nomor register perkara 45-G-2020 PT UN Jakarta antara Firdausi Adri Akbar Al-Hambali selaku penggugat melawan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta selaku tergugat pada hari ini tanggal 7 April 2020 segera dimulai. Berikut saya bacakan tata tertib persidangan. 1. Pada saat majelis hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang, semua yang hadir berdiri untuk menghormati. 2. Selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib di tempatnya masing-masing dan memelihara ketertiban dalam ruang sidang. 3. Para pihak dan pengunjung sidang diharuskan memakai pakaian yang pantas dan sopan, dilarang makan, minum, merokok, membaca koran, atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya persidangan. 4. Dalam ruang sidang, siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. 5. Siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang, dan siapa yang membawanya wajib menitipkan pada tempat yang disediakan khusus di bagian keamanan pengadilan. 6. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh ketua sidang untuk memelihara tata tertib di persidangan wajib dilaksanakan. 7. Tanpa surat perintah petugas keamanan pengadilan karena tugas jabatannya dapat mengadakan penggeledahan badan untuk menjamin bahwa kehadiran seseorang di ruang sidang tidak membawa senjata api, bahan maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. 8. Pengambilan foto, rekaman suara, atau rekaman televisi harus meminta izin terlebih dahulu kepada hakim ketua sidang. 8. Siapapun di sidang pengadilan bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak mentaati tata tertib persidangan, dan setelah hakim ketua sidang memberi perintah masih tetap melanggar tata tertib tersebut, maka atas perintah hakim ketua sidang yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang. Dan apabila pelanggaran tata tertib dimungkinkan bersifat suatu tindak pidana, tidak mengurangi kemungkinan dilakukan penuntutan terhadap pelaku. Kepada panitera, pihak penggugat dan tergugat dipersilakan masuki sidang. Sidang lanjutan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa sengketa tata usaha negara dalam perkara nomor 45-G-2020 PT UN antara Firdausi Adri Akbar Al-Hambali selaku penggugat melawan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta selaku tergugat pada hari ini Selasa tanggal 7 April 2020 akan dibuka. Majelis hakim memasuki ruang sidang, hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Sebelum persidangan dimulai, diingatkan kepada semua yang ada di dalam ruangan sidang ini untuk tidak membuat suara-suara gaduh yang dapat mengganggu jalannya persidangan, dan dimohon untuk mengaktifkan segala alat komunikasi. Sebelum persidangan dimulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar persidangan hari ini dapat berjalan dengan lancar dan mendapatkan putusan yang seadil-adilnya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, selanjutnya majelis hakim akan membacakan surat penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara dengan nomor penetapan 45-G-2020 PT UN Jakarta tentang penunjukan majelis hakim dengan susunan. Dr. Muhammad Akil Rahman Putra, SHMH sebagai Ketua Majelis dibantu oleh Khairul Nisa Mustika Dewi, SHMH, dan Gupita Pranita Dewi, SHMH, masing-masing sebagai Hakim Anggota 1 dan Hakim Anggota 2 Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, serta dibantu pula oleh Panitia Pengganti Laras Nada Doa SHMH dan Bapak Nathanael Buklas Kemenangan Tobing SAG sebagai rohaniawan. Baik, dikarenakan ruang persidangan telah sesuai dengan pasal 68 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka persidangan akan segera dimulai.
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tata usaha negara pada tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa dengan nomor register perkara 45-G-2020 PTWN Jakarta antara Firdausi Agris Akbar Al-Hambali selaku penggugat melawan Gubernur Provinsi DKI Jakarta selaku tergugat pada hari ini Selasa tanggal 7 April 2022 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Sesuai dengan berita acara persidangan tanggal 12 Maret 2020, maka baik agenda sidang pada pagi hari ini adalah pembacaan gugatan oleh pihak penggugat. Apakah saudara sudah siap untuk membacakan surat gugatan saudara? Iya, Mulia, kami sudah siap membacakan gugatan kami. Kepada pihak penggugat, silakan mendengar dan menyimak dengan baik gugatan dari penggugat. Kepada kuasa hukum penggugat, silakan dibacakan gugatannya. Surat gugatan perihal gugatan tata usaha negara kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta di Jalan Asentra Primer, Pulau Gebang, Jakarta Timur 1950. Dengan hormat, yang tersebut di bawah ini adalah nama Firdausi Agris Akbar Al-Hambali, warga negara Indonesia, pekerjaan polisi Pamung Praja, tempat tanggal lahir Jakarta 11 Maret 1985, alamat Kapuk RT 10 RW 3, Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat. Berdasarkan pada surat kuasa khusus nomor K-7/FAP-LF-2/2020 tertanggal 7 Februari 2020, sebagaimana terlampir telah memberikan kuasa kepada 1. Nama Zahra Suryandaru SHMH, warga negara Indonesia, pekerjaan advokat, tempat tanggal lahir Jakarta 14 Oktober 1992, alamat Gedung Kadin Jabar LT, lantai 4, Jalan Sukabumi, nomor 42, Kota Bandung. Nama Saudara Putri Kirana SHMH, warga negara Indonesia, pekerjaan advokat, tempat tanggal lahir Jakarta 20 April 1993, alamat Gedung Kadin Jabar lantai 4, Jalan Sukabumi, nomor 42, Kota Bandung. Untuk selanjutnya dalam gugatan ini mohon disebut penggugat. Dengan ini mengajukan gugatan terhadap nama Muhammad Reza Pradipta, SE MPP PhD, warga negara Indonesia, pekerjaan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, tempat tanggal lahir Jakarta 28 Juli 1968, alamat Jalan Medan Merdeka Selatan nomor 89 Jakarta, selanjutnya disebut sebagai tergugat. Objek gugatan, adapun keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa adalah sebagai berikut. Surat keputusan Gubernur nomor 1616 tahun 2019 tentang penjatuhan hukuman disiplin berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat. Dasar dan alasan gugatan: 1. Bahwa berdasarkan pada pasal 1 angka 7 Undang-Undang nomor 30 tahun 2014, yang dimaksud dengan keputusan tata usaha negara adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan dan atau pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Berdasarkan pada definisi tersebut, maka surat keputusan Gubernur nomor 1916 termasuk pada objek yang bisa diajukan sebagai dasar gugatan karena telah memenuhi unsur yang termuat pada pasal 1, yaitu bersifat tertulis dan dikeluarkan oleh pejabat tun yang dalam hal ini dikeluarkan oleh Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Bahwa berdasarkan pada pasal 55 Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 Junto Undang-Undang nomor 9 tahun 2004 Junto Undang-Undang nomor 51 tahun 2019, gugatan hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 hari sejak diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat tun. SK Gubernur nomor 1616 dikeluarkan pada tanggal 19 November 2019 sehingga masih memenuhi jangka waktu 90 hari. Yang ketiga, bahwa setelah menerima surat keputusan Gubernur nomor 1916 tahun 2019 tentang penjatuhan hukuman disiplin berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat tanggal 19 November 2019, penggugat mengajukan keberatan kepada Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta pada tanggal 30 Desember 2019. Namun sampai saat ini penggugat belum menerima jawaban terkait keberatan yang diajukan. Oleh karena itu, surat keputusan tun yang diterbitkan oleh tergugat termasuk sebagai objek gugatan sengketa yang bersifat konkret, individual, dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagi penggugat sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang PTWN Junto pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. 4. Bahwa terdapat kesalahan dan atau kekeliruan penulisan pada bagian NPPT tertulis 09.12139 yang benar dan seharusnya atas nama Firdausi Agris Akbar Al-Hambali adalah 09.12792.
Namun objek sengketa tersebut adalah benar untuk penggugat dan tetap dibuat berita acara serah terima keputusan gubernur oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI khusus Ibu Kota Jakarta yang diserahkan langsung oleh Saudara Maman Suryaman, Unit Organisasi Kepegawaian Satpol PP untuk diterima oleh penggugat secara langsung tanggal 11 Desember 2019. 5. Bahwa SK telah melanggar asas-asas umum pemerintahan antara lain asas kepastian hukum, asas kecermatan, asas tertib penyelenggaraan negara, asas akuntabilitas, dan asas keadilan. 6. Bahwa yang dimaksud asas kepastian hukum berdasarkan UU AP 2014, UU PTUN 2004, UU Anti KKN 1999, UU Pemda 2014, UU PB 2009, dan UU ASN 2014 yang pada kemudian dirangkum dalam jurisprudensi putusan MARI nomor 505K garis miring KTUN garis miring 2012 dan putusan MARI nomor 99 garis miring PK garis miring 2010 di mana Hakim Agung memberikan indikator bahwa asas kepastian hukum menghendaki badan atau pejabat tun dalam mengeluarkan KTUN wajib mengutamakan landasan hukum yang didasari oleh kepatutan dan keadilan. 7. Bahwa yang dimaksud asas kecermatan berdasarkan UU AP 2014 yang kemudian dirangkum dalam jurisprudensi putusan MARI nomor 150K garing tun garing 1992, putusan MARI nomor 213K garis miring tun garis miring 2007, putusan MARI nomor 101K garis miring tun garis miring 2014 dan MARI putusan nomor 2 garis miring B garis miring 2013 garis miring tun Jakarta. Indikator asas kecermatan adalah badan atau pejabat administrasi negara senantiasa bertindak secara hati-hati untuk mempertimbangkan secara cermat pada waktu membuat keputusan tun, terlebih dahulu mencari gambaran yang jelas mengenai semua fakta hukum relevan serta peraturan perundang-undangan yang mendasarinya dan memperhatikan kepentingan pihak ketiga agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat. 8. Bahwa yang dimaksud asas tertib penyelenggaraan negara berdasarkan Undang-Undang PTUN, Undang-Undang Anti KKN dan Undang-Undang Pemda 2014 yang kemudian dirangkum dalam jurisprudensi putusan MARI nomor 385K garis miring tun garis miring 2012, putusan MARI nomor 55K garis miring tun garis miring 1992. Dalam pertimbangan hukumnya, Hakim Agung menyatakan bahwa demi tertibnya penyelenggaraan pemerintahan, masa jabatan yang secara limitatif sudah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan hendaknya tidak disimpangi kecuali ada alasan-alasan yang kuat. Izin melanjutkan yang mulia. 9. Bahwa yang dimaksud asas akuntabilitas berdasarkan Undang-Undang AP 2014, UU PTUN 2004, UU Anti KKN 1999, UU Pemda 2014, UU PB 2009, UU ASN 2014, dan UU Ombudsman 2008 yang pada pokoknya menyatakan bahwa tindakan badan atau pejabat tun harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat. 10. Bahwa yang dimaksud asas keadilan berdasarkan Undang-Undang Pemda 2014, Undang-Undang ASN 2014, dan UU Ombudsman 2008 yang pada pokoknya menyatakan bahwa setiap tindakan badan atau pejabat tun wajib mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara. 11. Bahwa akibat dikeluarkannya SK tersebut telah membawa kerugian yang nyata bagi penggugat sebagai berikut. Yang pertama, bahwa penggugat kehilangan mata pencahariannya. Yang kedua, bahwa penggugat tidak mendapat gaji tetap sehingga penggugat tidak mendapat penghasilan yang tetap. 3. Bahwa penggugat tidak memiliki masa depan yang baik. 4. Bahwa keluarga penggugat terutama anak-anak yang masih bersekolah terancam untuk tidak bisa melanjutkan pendidikan sehubungan dengan tidak adanya biaya untuk pendidikan tersebut. Yang kelima, bahwa penggugat tidak mendapat tunjangan penghasilan sebagai pegawai. 6. Bahwa penggugat nama baiknya tercoreng sehingga sangat sulit untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat serta lembaga lainnya. 7. Bahwa penggugat dalam hal status sosial di masyarakat merasa rendah diri, sangat buruk, dan tidak berguna sebagai dampak dari pemberhentian tersebut. Kemudian, terkait dengan permohonan penangguhan pelaksanaan, bahwa karena keputusan tergugat nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta dalam mengeluarkan keputusan tergugat telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut, maka sangat beralasan apabila penggugat memohon kepada Ketua PTUN Jakarta untuk mengeluarkan penetapan penangguhan pelaksanaan atas surat keputusan Gubernur nomor 1616 tentang penjatuhan hukuman disiplin berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat. Dalam pokok perkara, 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan batal atau tidak sah keputusan Gubernur nomor 1616 tahun 2019 tentang penjatuhan hukuman disiplin berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat kepada pegawai tidak tetap atas nama Firdausi
Agris Akbar Al-Hambali NPPT 09.12139 pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta tertanggal 19 November 2019. Yang ketiga, mewajibkan tergugat untuk mencabut surat yang menyatakan keputusan Gubernur nomor 1616 tahun 2019 tentang penjatuhan hukuman disiplin berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat kepada pegawai tidak tetap atas nama Firdausi Agris Akbar Al-Hambali NPPT 09.12139 pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta tertanggal 19 November 2019. Yang keempat, mewajibkan tergugat untuk merehabilitasi penggugat kembali pada keadaan semula. Yang kelima, menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya atau ex aqua ex bono. Jakarta, 2 Maret 2020. Hormat kami, kuasa hukum penggugat Zahra Suryani SHMH dan Syakira Putri Kirana SHMH. Demikian pembacaan gugatan kami yang mulia. Terima kasih kuasa hukum penggugat. Kepada tergugat dan kuasa hukumnya, apakah saudara sudah memahami dan mengerti isi surat gugatan yang telah dibacakan? Kami sudah memahami dan seperti yang mulia. Kepada tergugat, apakah saudara akan mengajukan jawaban atas gugatan yang telah disampaikan oleh penggugat? Majelis Hakim Hormat, kami akan memasukkan jawaban gugatan untuk menanggapi gugatan yang telah dibacakan oleh penggugat. Maka dari itu, kami minta waktu untuk menyiapkan jawaban gugatan yang mulia. Berapa lama saudara akan menyiapkan jawaban gugatan dari saudara? Kami mohon waktu 14 hari menyiapkan yang mulia. Bagaimana dengan pihak penggugat? Apakah setuju dengan waktu 14 hari yang diminta oleh tergugat? Kami tidak keberatan yang mulia. Baiklah, sidang hari ini ditunda dan akan dilanjutkan pada tanggal 21 April 2021 dengan agenda pembacaan jawaban gugatan pihak tergugat pada panitera agar dicatat dan diagendakan persidangan selanjutnya. Diberitahukan kepada para pihak beserta kuasa hukumnya agar hadir di persidangan ini tanpa harus dipanggil kembali. Demikian sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Penggugat dan tergugat beserta kuasa hukumnya dipersilakan meninggalkan ruang sidang.